Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 ingin menyampaikan hasil laporan magang 2 dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Hayun MPD yang beranggotakan Fenti, Koritri Syahrid, Yuniar Agil Nurfaizah, Nur Aisyah Jamil, Devi Adinda, dan Sarah Sakila. Tujuan pembelajaran. 1. Dengan memahami video pembelajaran ini, siswa dapat menjelaskan pengertian prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola dengan benar. 2. Dengan menyimak video pembelajaran ini, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri dari prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola dengan benar. Ketiga, dengan memahami video pembelajaran ini, siswa dapat menentukan volume prisma, tabung, kerucut, limas, dan bola dengan teliti. Keempat, dengan memahami video pembelajaran ini, siswa dapat menentukan luas permukaan prisma, tabung, kerucut, limas, dan bola dengan tepat. Kelima, dengan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang, siswa dapat memecahkan soal gabungan antar bangun ruang yaitu volume atau luas permukaan dengan benar. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok magang 21 yang beranggotakan Devi Adinda, Fenti, Nur Aisyah Jamil, Kori Syahrid, Sarah Sakila, Yuniar Agil Nurfaizah. Kelompok magang 21 memilih salah satu sekolah yaitu SDN Sudimara 8 yang terletak di Jalan Wisma Tajur RT 02 RW 02 Ciledug, Kota Tangerang. Sekolah ini merupakan sekolah yang sudah memiliki fasilitas yang lengkap. Selanjutnya kita masuk ke dalam profil sekolah. Identitas sekolah yaitu SDN Sudimara 8, kepala sekolah yaitu Bapak Ahmad Dasuki. Sekolah ini memiliki 18 rombel dan memiliki jumlah siswa yaitu 590 dan memiliki jumlah guru 24 guru. Sekolah ini memiliki ekstrakurikuler yaitu pramuka, yang dimana sekolah ini pernah menjuarai pramuka. Sekolah ini memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, baik dari ruang kelas, ruang guru, sanitasi siswa, dan lain sebagainya. Sekolah ini sudah termasuk ke dalam jenis akreditasi A. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang dibimbing oleh Ibu Tuti Handayani, wali kelas 6A. Pertanyaan pertama yaitu kurikulum apa yang digunakan pada saat ini? SDN Sudimara Negeri 8 memilih menggunakan kurikulum 2013 yang setara dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Pertanyaan kedua yaitu media apa yang digunakan selama pandemi? Selama pandemi, Sekolah Sudimara 8 memanfaatkan salah satu aplikasi yang sudah sangat populer di kalangan sekolah, yaitu menggunakan Classroom sebagai salah satu aplikasi yang mempermudah guru dalam melakukan proses pembelajaran secara daring. Pertanyaan ketiga, video pembelajaran apa yang digunakan selama pandemi? Selama pandemi, guru sekolah Sudimara 8 sangat mengkhawatirkan karena banyak orang tua yang tidak mengerti terhadap penggunaan video pembelajaran. Dan banyak juga orang tua yang mengeluh karena keterbatasan paket internet yang dimiliki. Sehingga guru memilih jalan satu-satunya yaitu mengirim video pembelajaran hanya dilakukan dalam 1 minggu sekali agar tetap, tapi itu bukan menjadi suatu masalah bagi guru maupun siswa, sehingga proses pembelajaran tetap terlaksana dengan baik. Pertanyaan keempat yaitu media dan video pembelajaran apa yang saat ini dibutuhkan untuk kelas 6? Siswa kelas 6 sangat membutuhkan dengan adanya video pembelajaran, sehingga guru tersebut menginginkan kami kelompok 21 membuat video pembelajaran matematika yang membahas mengenai bangun ruang. Untuk kelas 6, pada pelajaran matematika terpisah, tidak jadi satu dengan materi lainnya.
Siswa kelas 6 hanya menggunakan buku paket sebagai pembelajarannya, sehingga guru tersebut meminta kepada kami untuk membuat video pembelajaran yang membahas mengenai volume dan luas permukaan bangun ruang seperti tabung, kerucut, prisma, bola, dan limas. Ini merupakan dokumentasi kegiatan kelompok 21 selama magang di SDN Negeri Sudimara 8. Ini merupakan laporan berbentuk Word kelompok 21. Selanjutnya ada kompetensi dasar dari pelajaran matematika kelas 6 SD, materi bangun ruang. 3.6 membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. 3.7 menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volume. 4.6 mengidentifikasi prisma, tabung, kerucut, limas, dan bola. 4.7 mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volume. Indikator pencapaian. 3.6.1 menjelaskan pengertian prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola termasuk ke dalam C2. 3.6.2 menjelaskan ciri-ciri dari prisma, tabung, kerucut, limas, dan bola termasuk ke dalam C2. 3.6.3 menentukan volume prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola termasuk ke dalam C3. 4.6.1 menentukan luas permukaan prisma, kerucut, tabung, limas, dan bola termasuk ke dalam C3. 4.7.1 memecahkan soal volume dan luas permukaan dari beberapa gabungan bangun ruang termasuk ke dalam C4. Video pembelajaran ini berisi materi tentang bangun ruang yang ada pada pelajaran matematika di kelas 6. Apa saja sih bentuk bangun ruang? Jadi, bentuk bangun ruang yang kali ini kita akan bahas ada tabung, kerucut, limas, bola, dan prisma. Nah, ini dia bentuk dari bangun ruang. Ada kerucut, prisma, limas, lalu ada bola, dan tabung. Halo semuanya, kali ini kita memasuki materi tentang tabung. Kalian tahu tabung itu apa? Tabung adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki ciri-ciri yaitu tersusun dari 3 buah sisi, yaitu 2 lingkaran yang sama panjang dan 1 buah persegi panjang. Yang kedua, 2 lingkaran tabung berperan sebagai tutup tabung dan alas tabung. Ketiga, selimut tabung merupakan bangun persegi panjang yang mengelilingi tutup dan alas tabung. Yang keempat, tabung tidak memiliki sudut. Yang kelima, tabung mempunyai 2 buah rusuk, yaitu rusuk yang mengelilingi alas dan tutup tabung. Yang keenam, jari-jari tabung adalah panjang jari-jari lingkaran yang membentuk tabung, dilambangkan dengan huruf R. Yang ketujuh, tinggi tabung adalah jarak yang memisahkan kedua lingkaran pada tabung, dilambangkan dengan huruf T. Ini adalah gambar perbedaan dari jari-jari dan diameter tabung. Volume tabung. Volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi, sama dengan pi dikali jari-jari dikali jari-jari dikali T, sama dengan pi R kuadrat dikali T. Penjelasan, R sama dengan jari-jari. Untuk mencari jari-jari, yaitu D dibagi 2. D itu adalah diameter, T tinggi, pi itu ada 3,14 atau 22/7. Untuk memakai 22/7, jari-jari harus merupakan kelipatan dari 7. V sama dengan volume. Luas permukaan. Rumus luas permukaan atau LP tabung sama dengan dalam kurung 2 dikali luas alas ditambah luas selimut tabung, menjadi dalam kurung 2 dikali pi R kuadrat ditambah 2 pi R plus T, menjadi 2 pi R dalam kurung R plus T. Selanjutnya adalah contoh soal volume.
Diketahui diameter alas tabung 40 cm diubah menjadi satuan dm yaitu 4 dm. Tinggi tabung 28 cm diubah menjadi satuan dm menjadi 2,8 dm. Ditanya, tentukan volume tabung tersebut dalam satuan dm kubik. Penyelesaiannya yang pertama kita harus menentukan jari-jarinya terlebih dahulu. Rumus jari-jari adalah diameter dibagi 2. Diameternya adalah 4 dibagi 2 menjadi 2 dm, ketemu jari-jari hasil 2 dm. Lalu menentukan volume baloknya, masukkan rumus volume balok yaitu Pi dikali R dikali R dikali T. Karena R tidak termasuk ke dalam kelipatan 7, berarti kita memakai Pi-nya itu 3,14. 3,14 dikali 2 dikali 2 dikali 2,8. Hasilnya adalah 35,168 dm kubik. Jadi, volume tabung tersebut adalah 35,168 dm kubik. Selanjutnya adalah contoh soal dari luas permukaan. Diketahui jari-jari alas itu 21 cm dan tinggi tabung 30 cm. Ditanya, tentukan luas permukaan tabung tersebut. Penyelesaiannya yaitu masukkan rumus dari luas permukaan tabung yaitu 2 pi R dalam kurung R plus T sama dengan 2 dikali pi, pi-nya adalah 22/7 dikali jari-jari, jari-jarinya adalah 21 dikali dalam kurung jari-jari 21 ditambah tinggi yaitu 30. Kita hitung angka yang di luar dari dalam kurung terlebih dahulu. 2 dikali 22/7 dikali 21 hasilnya adalah 132. Selanjutnya kita hitung angka yang ada di dalam kurung yaitu 21 ditambah 30 adalah 51. Lalu kalikan 132 dikali 51. Hasilnya adalah 6.732 cm². Jadi, luas permukaan tabung tersebut adalah 6.732 cm². Cukup sekian untuk materi tabung dan terima kasih sudah mendengarkan. Selanjutnya materi tentang limas. Tahukah kalian apa itu limas? Jadi, limas adalah bangun ruang yang mempunyai alas berbentuk segi banyak dan bidang tegaknya berbentuk segitiga yang salah satu sudutnya bertemu di satu titik. Titik ini disebut puncak limas. Limas mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, limas memiliki satu sisi alas dan tidak memiliki sisi atas atau tutup. Yang kedua, titik puncak dan titik sudut sisi alas dihubungkan dengan rusuk tegak. Yang ketiga, semua sisi tegak limas berbentuk segitiga. Selanjutnya, jenis-jenis limas. Limas terdiri dari 4 jenis. Apa saja? Mari kita bahas. Yang pertama, limas segitiga, yaitu limas yang mempunyai alas berbentuk segitiga. Bentuk segitiga tersebut dapat berbentuk segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, maupun segitiga sembarang. Yang kedua, limas segi empat, yaitu limas yang mempunyai alas berbentuk segi empat. Alas tersebut dapat berbentuk persegi, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, dan lain-lain. Yang ketiga, limas segi lima, yaitu salah satu jenis limas yang mempunyai alas berbentuk segi lima. Segi lima tersebut dapat berbentuk segi lima teratur atau segi lima sembarang. Yang keempat, limas segi enam, yaitu jenis limas yang mempunyai alas berbentuk segi enam. Segi enam tersebut dapat berupa segi enam teratur dan segi enam sembarang. Selanjutnya, sifat bangun limas segi empat. Yang pertama, memiliki 5 sisi, yakni satu sisi berbentuk segi 4 yang berupa alas, dan 4 sisi lainnya berbentuk segitiga dan merupakan sisi tegak. Yang kedua, memiliki 8 buah rusuk, dan yang ketiga, memiliki 5 titik sudut. Selanjutnya, menentukan sisi, rusuk, dan titik sudut limas. Untuk sisi limas, yaitu banyak sisi ditambah 1. Untuk rusuk limas yaitu banyak sisi alas dikali 2.
Untuk titik sudut limas yaitu banyak sisi alas ditambah 1. Selanjutnya volume limas. Rumus volume limas yaitu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Mari kita bahas contoh soal yang ada di bawah ini. Terdapat sebuah ruangan yang berbentuk limas dengan alas yang berbentuk persegi, yang memiliki panjang alas 6 meter dan lebar alas 6 meter. Jika tinggi limas adalah 4 meter, berapakah volume dari ruangan limas tersebut? Pembahasannya, diketahui panjang alas 6 meter, lebar alas 6 meter, dan tinggi alas 4 meter. Ditanya volume limas. Di sini kita masukkan rumus volume limas terlebih dahulu, yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, sama dengan 1/3 dikali luas alas. Luas alasnya di sini berbentuk persegi. Jadi untuk mencari luas persegi yaitu sisi kali sisi. Di sini ditulis 6 kali 6. Kemudian dikali tinggi. Tingginya di sini sudah diketahui yaitu 4. Tulis 4. Sama dengan 1/3. 6 kali 6 yaitu 36. Lalu dikali 4. Jadi 36 dibagi 3 yaitu 12. 12 dikali 4 yaitu 48. Jadi hasilnya yaitu 48 meter kubik. Selanjutnya menentukan luas permukaan limas. Rumus untuk menentukan luas permukaan limas yaitu jumlah luas sisi tegak ditambah luas alas. Sekarang mari kita bahas contoh soal yang ada di bawah ini. Terdapat sebuah ruangan berbentuk limas segi 4 yang memiliki panjang dan lebar ruangan 6 meter, tinggi ruangan 4 meter, dan tinggi tiap sisinya 5 meter. Tentukan luas permukaan dari ruangan limas tersebut. Pembahasannya diketahui panjang alas 6 meter, lebar alas 6 meter, tinggi limas 4 meter, tinggi segitiga 5 meter. Ditanya luas permukaan limas. Untuk menentukan luas permukaan limas, rumusnya jumlah luas sisi tegak ditambah luas alas. Untuk jumlah luas sisi tegak yaitu 4 dikali luas segitiga, ditambah luas alasnya yaitu luas persegi. Jadi di bawahnya sama dengan 4 dikali setengah kali alas kali tinggi, ditambah sisi kali sisi. Sama dengan 4 dikali setengah dikali alasnya 6, tulis 6, tingginya 5, tulis 5, ditambah 6 kali 6. 4 kali setengah kali 6 kali 5 hasilnya 60, ditambah 6 kali 6 hasilnya 36. 60 ditambah 36 sama dengan 96. Jadi hasil luas permukaan limas yaitu 96 meter kubik. Memasuki materi kerucut. Pengertian kerucut. Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai limas segi N, beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kerucut berarti gulungan meruncing dari kertas atau daun atau kelopak bambu untuk tempat kacang atau sebagainya. Atau pengertian lain menurut sumber yang sama bahwa kerucut adalah benda atau ruang yang beralas bundar dan berujung sampai ke satu titik. Unsur-unsur kerucut berdasarkan gambar kerucut tersebut di samping dapat disimpulkan bahwa kerucut tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang A, bidang alas yaitu sisi yang berbentuk lingkaran, daerah yang diarsir. Yang B, diameter bidang alas. D, yaitu ruas garis AB. Dan C, jaring-jaring bidang alas. R, yaitu garis OA dan ruas garis OB. D, tinggi kerucut. T, yaitu jarak dari titik puncak kerucut ke pusat bidang alas, ruang garis CO. Yang E, selimut kerucut, yaitu sisi kerucut yang tidak diarsir. Dan F, pelukis,
S yaitu garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak C ke titik pada lingkaran. Kerucut memiliki sebuah sisi alas yang berbentuk lingkaran dan sebuah sisi lengkung yang dinamakan selimut. Kerucut mempunyai dua sisi, segitiga TAO siku-siku di titik O, sedangkan segitiga AO, R, dan TOR masing-masing merupakan sisi siku-siku dan ATS merupakan sisi miring untuk sebuah kerucut dan selalu berlaku S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Jaring-jaring kerucut tidak banyak jenis dan model. Untuk jaring kerucut, karena kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang bentuknya sangat relatif. Berikut ini merupakan salah satu contoh jaring-jaring pada kerucut. Sebenarnya masih dapat dikembangkan menjadi model-model yang lain. Ciri-ciri kerucut yang pertama yaitu memiliki rusuk lengkung, dan yang kedua memiliki satu titik puncak, yang ketiga memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran, yang keempat memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Luas kerucut, rumus luas permukaan kerucut L sama dengan V kali R pangkat 2 ditambah V kali R kali S. Keterangan L sama dengan luas permukaan kerucut, V sama dengan PHI bisa bernilai 22/7 atau 3/14. R sama dengan jari-jari alas lingkaran, S sama dengan garis pelukis, T sama dengan tinggi kerucut. Contoh soal: diketahui kerucut mempunyai alas dengan jari-jari lingkaran 5 cm, garis pelukis S sama dengan 13 cm atau cm, dan tinggi 12 cm atau cm. Hitunglah luas permukaan dari kerucut tersebut. Penyelesaian: L sama dengan V kali R pangkat 2 tambah V kali R kali S sama dengan 3/14 kali 52 tambah 3/14 kali 5 kali 13 sama dengan 78,5 tambah 204,1 sama dengan 2082,6 cm pangkat 2. Volume kerucut. Kerucut adalah limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Ingat kembali ciri-ciri kerucut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki dua sisi yaitu sisi alas berbentuk lingkaran dan selimut kerucut. Dan yang kedua yaitu memiliki satu rusuk lengkung, dan yang ketiga memiliki titik puncak. Volume kerucut dapat diilustrasikan mirip seperti volume limas. Sebuah limas jika rusuk-rusuknya diperbanyak terus-menerus menjadi 5 segian akan menyerupai kerucut. Jadi volume kerucut dinyatakan sebagai berikut. Kemudian sebuah kerucut dapat dibentuk dari sebuah bangunan datar, yakni bangunan segitiga siku-siku yang diputar satu putaran penuh 360, yang dimana sisi siku-sikunya sebagai pusat putaran. Contohnya bisa kalian lihat di bawah ini. Contohnya 5 segi banyak dan kerucut. Volume kerucut dapat diilustrasikan mirip seperti volume limas. Sebuah limas jika rusuk-rusuknya diperbanyak terus-menerus menjadi 5 segian akan menyerupai kerucut. Jadi volume kerucut dinyatakan seperti berikut. Rumus volume kerucut yaitu V sama dengan 1/3 V kali R kali T dengan V atau volume kerucut. V yaitu konsta
V 22/7 atau 3,14. R sama dengan jari-jari alas kerucut dan T tinggi kerucut. V 1/3 kali V kali R pangkat 2 kali T. Keterangan volume atau V volume kerucut. V sama dengan 22/7 atau 3/14. R sama dengan jari-jari alas kerucut. T sama dengan tinggi kerucut. Cara menghitung volume kerucut. Rumus volume kerucut didapatkan dari kombinasi rumus volume limas dan luas lingkaran. Karena kita tahu bahwa kerucut adalah bangun ruang limas yang memiliki alas berbentuk lingkaran, dan kita mengetahui bahwa rumus volume limas adalah volume atau V sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Substitusikan rumus luas lingkaran pada rumus volume limas sehingga dapat V atau volume sama dengan 1/3 kali V kali R pangkat 2 kali T. Untuk lebih jelasnya, bahwa bisa lihat contoh soal berikut ini. Contohnya, soal volume kerucut. 1. Suatu kerucut memiliki jaring-jaring sepanjang 14 cm dan tinggi 21 cm. Hitunglah volume kerucut berikut ini. Diketahui R sama dengan 14 cm dan T sama dengan 20 cm. Volume atau V sama dengan 1/3 kali V kali R pangkat 2 kali T. Volume sama dengan 1/3 kali 22/7 kali 14 pangkat 2 kali 21. V sama dengan atau volume 1/3 kali 22/7 kali 14 kali 14 kali 21. Volume sama dengan 22 kali 14 kali 14. Volume sama dengan 4.312 cm pangkat 3. Jadi volume tersebut adalah 4.312 cm pangkat 3. Selanjutnya dilanjutkan dengan materi bola. Bola adalah bangunan ruang yang permukaannya memiliki jarak yang sama dengan titik pusat bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung. Bola didapatkan dari bangunan setengah lingkaran yang diputar satu putaran penuh atau 360 derajat pada garis tengahnya. Ciri-ciri bola antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hanya memiliki satu sisi. Yang kedua, tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, tidak memiliki sudut. Luas permukaan bola sama dengan 4 kali V R pangkat 2, di mana V sama dengan 3/14 atau 22/7. Rumus luas permukaan bola. Dilansir dari The Story of Mathematics, luas permukaan bola sama dengan 4 kali luas lingkaran dengan jari-jari yang sama. Jika luas lingkaran adalah V dikalikan kuadrat jari-jarinya, maka luas permukaan lingkaran adalah sebagai berikut. R sama dengan jari-jari 22/7 sama dengan jika jari-jari kelipatan 7 3/14 jika jari-jari bukan kelipatan 7. Biar kamu lebih paham sama rumus luas permukaan bola ini, coba pahami dulu soal yang satu ini. Contoh soal, coba tentukan luas permukaan bola yang mempunyai jari-jari panjang 14 cm. Pembahasan diketahui R sama dengan 14 cm ditanya sama dengan LP atau lingkung. Penyelesaian L sama dengan 4 kali V kali R pangkat 2. L sama dengan 4 kali 22/7 kali 14 cm pangkat 2. L sama dengan 4 kali 22/7 kali 196 cm pangkat 2. L sama dengan 4 kali 22/7 kali 196 pangkat 28 cm
atau cm pangkat 2, L sama dengan 4 kali 22 kali 28 cm pangkat 2 sama dengan L 2464 cm pangkat 2. Jadi luas permukaan bola dengan jari-jari 14 cm adalah 2464 cm pangkat 2. Volume bola memiliki rumus bola adalah volume atau disebut F atau V, F sama dengan 4/3 kali V kali R pangkat 3. Soal volume, hitunglah volume bola yang mempunyai jari-jari 9 cm sebagai berikut. Diketahui jari-jari sama dengan 9 cm ditanyakan volume bola. Penyelesaian V atau volume 4/3 kali V kali R pangkat 3. V atau volume sama dengan 4/3 kali 3,14 kali 9 cm pangkat 3. V atau volume sama dengan 4 kali 3 kali 3,14 kali 9 cm kali 9 cm kali 9 cm. V atau volume sama dengan 4 kali atau 4/3 kali 3,14 kali 729 cm pangkat 3 sama dengan volume sama dengan 3052,08 cm pangkat 3. Jadi volume balok berikut adalah 3052,08 cm. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang prisma. Pernahkah kalian mendirikan tenda saat kegiatan pramuka? Ya, tenda tersebut berbentuk prisma segitiga. Lalu, pernahkah kalian melihat paving? Seperti apakah bentuknya? Ya, benar. Bentuk paving adalah prisma segi 6. Jenis-jenis prisma. Prisma dibedakan berdasarkan jenis alas dan tutupnya. Jenis prisma juga dipengaruhi oleh jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut. Jenis-jenis prisma yaitu prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Untuk lebih jelasnya, ayo perhatikan gambar jenis-jenis prisma berikut. Yang pertama ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Selanjutnya, sifat-sifat prisma. Sifat-sifat prisma secara umum yaitu alas dan tutup prisma sejajar, alas tegak lurus dengan tutup prisma, alas dan tutup prisma memiliki bentuk serta ukuran yang sama. Setiap sisi tegak memiliki bentuk segi 4 atau jajar genjang. Jumlah sisi tegak sama dengan jumlah segi pada alas. Jarak antara alas dan tutup disebut tinggi prisma. Bagian-bagian prisma. Titik sudut, sisi atas, rusuk, sisi tegak, sisi bawah atau alas, dan tinggi. Berikut ini adalah gambaran dari jaring-jaring prisma segitiga. Prisma segi N. Kita dapat menentukan jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut prisma menggunakan rumus. Ayo perhatikan rumus berikut. Rumus segi N. Jumlah sisi sama dengan N ditambah 2. Jumlah rusuk sama dengan 3 dikali N. Jumlah titik sudut sama dengan 2 dikali N. N adalah banyak segi pada alas prisma. Contoh soal. Sebuah prisma, alasnya berbentuk segi 16. Tentukan jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut pada prisma tersebut. Diketahui N sama dengan 16. Ditanya jumlah sisi,
rusuk, dan titik sudut. Jumlah sisi sama dengan N ditambah 2, maka 16 ditambah 2 sama dengan 18. Jumlah rusuk sama dengan 3 dikali N, maka 3 dikali 16 sama dengan 48. Jumlah titik sudut sama dengan 2 dikali N, maka 2 dikali 16 sama dengan 32. Jadi, prisma segi 16 mempunyai jumlah sisi 18, jumlah rusuk 48, dan jumlah titik sudut 32. Sekian, terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang gabungan bangun ruang, luas permukaan, dan volume. Yang pertama ada volume gabungan beberapa ruang. Di sekitar kita dapat ditemukan benda berbentuk gabungan dari beberapa bangun ruang. Perhatikan cara menentukan volume gabungan beberapa bangun ruang berikut. 1. Bagilah bangun ruang dengan garis bantu menjadi beberapa bentuk atau bagian yang mudah dihitung volumenya. 2. Hitunglah volume setiap bagian bangun ruang. Yang ketiga, jumlahkan volume dari semua bagian tersebut. Selanjutnya, ini merupakan contoh dari volume gabungan bangun ruang kerucut dan tabung. Bagaimana penjelasannya? Nah, untuk menentukan volume bangun gabungan tersebut, kita harus menentukan volume kerucut dan volume tabungnya. Yang pertama kita akan mencari R terlebih dahulu. R sama dengan D per 2 sama dengan 14 per 2 sama dengan 7 cm, berarti R sama dengan 7 cm. Selanjutnya kita akan mencari volume kerucut. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T sama dengan 1/3. Karena R-nya 7 cm, maka kita pakai V yang 22/7 dikali 7 kuadrat dikali 15 sama dengan 770 cm3. Selanjutnya kita akan mencari volume tabung. Volume tabung sama dengan V kali R kuadrat kali T sama dengan 22/7 dikali 7 kuadrat dikali 12 sama dengan 1848 cm3. Volume bangun ruang gabungan yaitu volume kerucut ditambah volume tabung sama dengan 770 ditambah 1848. Jadi hasilnya adalah 2618 cm3. Nah, volume gabungan antara volume tabung dan volume kerucut adalah 2618 cm3. Nah, yang selanjutnya ada luas permukaan gabungan bangun ruang. Perhatikan langkah-langkah berikut untuk menentukan luas permukaan gabungan beberapa bangun ruang. Yang pertama, tentukanlah bangun ruang apa saja yang menyusun bangun tersebut. 2. Hitunglah luas permukaan setiap bangun ruang jika ada sisi yang saling berimpit, luasnya tidak dihitung. Yang ketiga, jumlahkan luas permukaan dan semua bangun ruang tersebut. Selanjutnya ada contoh dari tentukan luas permukaan bangun kerucut dan tabung. Berikut penjelasannya. Luas permukaan sama dengan alas tabung ditambah selimut tabung ditambah selimut kerucut. Penyelesaiannya, luas permukaan sama dengan Pi kali R kali R ditambah 2 kali Pi kali R kali T ditambah Pi kali R kali S. Luas permukaan sama dengan 3,14 dikali 6 dikali 6 ditambah 2 dikali 3,14 kali 6 kali 15. Jadi ditambah lagi dengan 3,14 dikali 6 dikali 10. Luas permukaan sama dengan 3,14 dikali 36 ditambah 2 kali 3,14 kali 6 kali 15 ditambah 3,14 kali 6 kali 10. Luas permukaan sama dengan 113,04 ditambah 565,2 ditambah 188,4. Luas permukaan berarti jawabannya adalah 866,64 cm2 luas permukaannya.
dari pertama sampai ke yang pertama Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.